Seiring dengan eksplorasi antariksa yang semakin berkembang, banyak yang bertanya-tanya tentang kehidupan di luar bumi dan apa yang akan terjadi jika kita menemukan makhluk hidup dari luar angkasa, termasuk makanan mereka. Tentu saja, ini hanya fiksi ilmiah yang menyenangkan dan tidak terdapat bukti tentang keberadaan kehidupan di luar bumi. Namun, mari kita eksplorasi pertanyaan ini dengan asumsi bahwa kita menemukan makhluk hidup lain di luar angkasa dan mencoba memakannya. Pertama-tama, jika kita menemukan makhluk hidup lain di luar angkasa, kita harus mempertimbangkan apakah mereka memiliki jenis makanan yang dapat kita konsumsi. Kita tidak tahu apa yang bisa mereka makan, atau bahkan apakah mereka membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Mereka bisa saja memiliki sistem metabolisme yang sangat berbeda dengan yang kita miliki, sehingga makanan mereka tidak dapat diolah oleh tubuh manusia. Sebagai contoh, mungkin mereka memiliki racun atau senyawa beracun yang dapat membuat manusia sakit atau bahkan mati jika dikonsumsi. Namun, jika kita mengabaikan semua risiko tersebut, dan asumsikan bahwa kita menemukan makhluk hidup yang dapat dimakan, maka hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah etika dan moralitas. Apakah benar-benar tepat untuk memakan makhluk hidup dari luar angkasa? Bagaimana jika makhluk tersebut mempunyai tingkat kecerdasan yang sama atau bahkan lebih tinggi dari manusia? Apakah kita akan mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam menangani makhluk yang kita anggap sebagai benda konsumsi? Jika kita memutuskan untuk melangkah lebih jauh dan mencoba memakan makhluk dari luar angkasa, kita akan menghadapi tantangan teknologi yang besar. Kita tidak tahu bagaimana mengolah makanan dari luar angkasa, atau apakah kita bisa memasaknya dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dengan makanan di bumi. Makanan dari luar angkasa bisa saja memiliki rasa yang sangat aneh, atau bahkan tidak enak sama sekali. Satu lagi faktor yang harus dipertimbangkan adalah dampak ekologis dari memakan makhluk dari luar angkasa. Kita tidak tahu bagaimana memakan makhluk tersebut akan mempengaruhi ekosistem di bumi. Bahkan jika kita memakan makhluk tersebut dalam jumlah kecil, ada kemungkinan besar bahwa hal itu akan memiliki dampak yang tak terduga pada lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam kesimpulannya, meskipun menjadi topik fiksi ilmiah yang menarik, ide untuk memakan makhluk dari luar angkasa memiliki banyak risiko dan tantangan yang harus diperhatikan secara hati-hati. Selain risiko kesehatan, etika dan moralitas, teknologi, dan dampak ekologis, kita juga harus mengingat bahwa kita masih belum menemukan makhluk hidup di luar bumi. Oleh karena itu, alih-alih berfantasi tentang memakan makhluk dari luar angkasa, lebih baik kita berfokus pada upaya menjaga planet bumi agar tetap berkelanjutan dan lestari. Sebagai manusia, kita bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup kita dan mempertahankan keanekaragaman hayati, sehingga kita dapat terus hidup dan berkembang di planet ini. Selain itu, kita juga dapat menjelajahi kemungkinan sumber daya baru dari luar angkasa yang tidak harus melibatkan memakan makhluk hidup. Misalnya, kita dapat mengeksplorasi mineral dan sumber daya lain di asteroid dan planet lain, atau mengembangkan teknologi yang lebih baik untuk memproses bahan bakar roket dan penggerak lainnya. Dalam menjawab pertanyaan tentang memakan alien, kita perlu mempertimbangkan banyak faktor dan risiko. Namun, pada akhirnya, kita harus tetap fokus pada upaya menjaga dan memelihara planet bumi agar tetap lestari dan berkembang. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus memperhatikan lingkungan hidup kita agar kita dapat terus hidup dan berkembang di planet ini tanpa merusak lingkungan hidup kita sendiri.